Kita awali dengan bagaimana memori bekerja. Semisalnya kita pergi ke sebuah perpustakaan dan biasanya barang-barang bawaan kita akan dititipkan di lemari laci sebelum kita memasuki pustaka. Kita asumsikan satu laci hanya bisa menyimpan satu elemen dan kita ingin menyimpan 3 barang. Berarti di sini kita akan meminta 3 laci. Kita boleh lihat di ilustrasi di bawah ini. Ini ada 3 laci yang terbuka dan masing-masing barang bawaan kita akan menyimpan dalam laci-laci ini. Di sini kita bisa menganalogikan memori komputer kita layaknya sebuah lemari raksasa yang punya laci yang sangat banyak, dan setiap laci akan memiliki alamat. Setiap kali kita ingin menyimpan data ke memori, kita akan meminta komputer untuk space ataupun tempat data yang akan disimpan. Kemudian komputer akan memberikan kita ruang atau space untuk menyimpan data kita. Terus kenapa kita menggunakan linked list bukan menggunakan array? Semisal kita ingin menyimpan daftar elemen ke memori. Misalkan kita ingin menyimpan daftar buah. Kita akan menyimpan nama-nama buah sebagai daftar elemen di dalam memori. Kita akan menyimpan daftar buah. Menggunakan array berarti daftar buah akan disimpan secara berdampingan. Semisal ilustrasi di bawah ini kita bisa lihat di sini ada 3 data, ada apple, mangga dan durian. Di sini kita boleh lihat yang ada garis-garis merah itu adalah space yang sudah dialokasikan untuk program lain, dan yang masih kosong adalah space yang belum terisi data. Ingat, kata kuncinya adalah data di array wajib disimpan secara berdampingan, bersebelahan satu dengan yang lainnya. Semisal kita ingin menambah daftar yang keempat, tetapi laci di sebelahnya sudah dialokasikan untuk program yang lain. Kita bisa lihat di ilustrasi berikut. Di sini kita punya 3 data sebelumnya. Kita punya data apel, mangga dan durian. Sekarang kita ingin menambah daftar jeruk. Daftar jeruk ini kita tidak boleh langsung menambah ke bawahnya atau ke samping atau ke bawahnya lagi, karena syarat array itu wajib berdampingan. Sedangkan di sebelah durian itu sudah ada data yang lain yang sudah disimpan. Otomatis di sini kita harus memindahkan ke tempat lain yang muat semua. Kita harus cari lokasi yang lain di memori yang muat 3 data sebelumnya dan data keempat yang barusan kita tambah. Dalam kasus ini kita menanyakan ke komputer untuk area yang lain di memori yang bisa muat semua daftar. Kita bilang ke komputer, ada ke alokasi yang lain yang muat semua? Kemudian kita akan memindahkan semuanya ke area tersebut. Data yang lama bersama data yang barusan kita masukin, kita akan pindah semua ke area yang muat semua. Di sini mungkin kita sadar, menambah item ke array terkadang bisa menjadi masalah. Ketika kita ingin menambah data baru dan space sebelahnya tidak tersedia, maka kita harus mencari area baru yang muat setiap kali ada penambahan. Di sini penambahan data akan sangat lambat karena setiap kita ingin menambah data dan di sebelahnya sudah dialokasikan ke program yang lain, kita harus memindahkannya berkali-kali. Mungkin di sini kita menanyakan, mungkin ada satu perbaikan. Kita boleh langsung meminta komputer untuk 10 slot walaupun kita hanya punya 3 data untuk jaga-jaga. Itu juga akan muncul masalah yang baru, yaitu kita mungkin tidak butuh slot ekstra. Ruang memori akan jadi sia-sia karena program lain juga tidak bisa menggunakannya. Atau yang kedua, kita bisa saja mungkin menambah lebih dari 10. Maka masalah yang sama seperti sebelumnya akan muncul lagi. Disinilah kita butuh struktur data linked list. Apa itu struktur data linked list? Linked list adalah salah satu struktur data linear yang terdiri dari node-node. Setiap node dalam linked list menyimpan 2 informasi.
yaitu data, informasi yang ingin disimpan, dan yang kedua pointer, sebuah referensi yang menunjuk ke node berikutnya dalam urutan. Jadi di dalam linked list, elemen dalamnya dinamakan dengan node. Setiap node itu akan menyimpan dua informasi. Yang pertama data itu sendiri, dan yang kedua pointer atau alamat data setelahnya. Di sini linked list tidak menyimpan elemen-elemen secara berurutan dalam memori, sehingga lebih fleksibel dalam hal alokasi memori. Kita boleh lihat di ilustrasi berikut. Data di linked list tidak disimpan secara berdampingan seperti di array. Data linked list akan disimpan acakan. Tetapi bedanya adalah setiap data di linked list itu akan menyimpan informasi alamat data setelahnya. Misalkan nih, data Apple. Di Apple, dia menyimpan alamat dari data mangga. Data mangga akan menyimpan alamat dari data durian. Setiap item menyimpan alamat item selanjutnya di dalam list. Menambah item di linked list sangatlah mudah. Boleh menempatkannya dimanapun di memori dan simpan alamat dengan item sebelumnya. Dengan linked list, kita tidak perlu memindahkan item-item. Kita boleh lihat di ilustrasi berikut bahwa data di linked list tidak disimpan secara berdampingan, tapi secara acak. Tetapi setiap data di linked list dia akan menyimpan informasi alamat data setelahnya. Misalkan Apple menyimpan alamat dari mangga, mangga menyimpan alamat dari durian. Kemudian ketika kita ingin menambah data di linked list, kita boleh menempatkannya dimanapun. Kita boleh menempatkannya di 05, boleh di 010, boleh di 014. Hanya saja alamat dari data tersebut akan disimpan di data sebelumnya. Kita tinggal mengganti pointernya. Dengan linked list, kita tidak perlu memindah-mindahkan item seperti di array. Jenis-jenis linked list. Ada dua jenis linked list. Yang pertama singly linked list, yang kedua doubly linked list. Singly linked list adalah setiap elemen dalam list dia akan menyimpan alamat data setelahnya. Kita boleh lihat di ilustrasi berikut. Ada elemen pertama, dia menyimpan alamat data setelahnya. Begitu juga seterusnya. Dan yang kedua adalah doubly linked list. Bedanya, doubly linked list di samping dia menyimpan alamat data setelahnya, dia juga menyimpan alamat data sebelumnya. Misalkan nih data yang kedua. Data yang kedua di samping menyimpan alamat setelahnya, dia juga menyimpan alamat dari data sebelumnya. Baik, setelah diperkenalkan linked list sebelumnya oleh Muhammad John, selanjutnya saya akan mengajarkan kepada kawan-kawan bagaimana practical explanation linked list pada Python ini. Bagaimana praktik pada linked list ini pada Python. Di sini saya akan membuat kelas node dulu. Div ini self dan data. Ini saya bikin self.data memiliki data, ya, memiliki sebuah data, dan set.next none, ya, defaultnya none karena belum ada linked listnya. Lalu saya akan membuat kelas linked listnya. Di sini saya bikin LL aja agar lebih singkat. Ini self. Self.head. Pada linked list awal self.head ini node-nya itu pasti kosong, ya, atau none. Oke, kita buat metode baru, ya. Di sini kita bikin append di self dan data. Dan ketika saya buat variable new node, ya, yang berisi sebuah data. Aku panggil nanti. Membuat if jika self.head ini bernilai none, maka self.head-nya ini adalah new node sendiri, yaitu data yang baru dimasukin. Lalu else, kalau tidak, maka tail
adalah subheadnya sendiri. Kita buat iterasi tail.next tail dengan tail.next akan membuat data untuk next ini. Jika iterasi ini tidak bisa, maka dia akan keluar dan akan menjalankan tail.next sebagai no node sendiri. Terus selanjutnya saya akan membuat div display atau function display-nya. Variable current ya untuk print, atau sekarang ya, current itu bahasa Indonesianya print sekarang. Nah, di sini kita bikin self.head while, kita bikin iterasi while print current data, akan ngeprint data yang diakhiri oleh data panah ke kanan. Sementara jika while-nya non atau while-nya keluar, akan di print non. Nah, di sini kita bikin variable myll dengan ll untuk kelas ll ya. Myll ini adalah variable baru yang memiliki kelas ll. Ini saya bikin variable, kita panggil variable myll nya. Kita panggil functionnya, itu adalah append, kita masukkan datanya. Sini kita masukkan data 1. Jika kita displaykan, akan keluar ini. Salah. Oh ya, di sini kita belum bikin currentnya, current.next. Nah, ketika kita ulang kembali ya, ini dia hasilnya, data lalu tanda panah ke kanan dan node. Jika saya jelaskan prosesnya, maka seperti ini prosesnya. New node memiliki data 1 ya, append memiliki data 1. Jika self.head-nya non ya, di sini default self.head ini kan non, berarti dia akan memasuki kondisi if ya. Self.head-nya adalah new node sendiri. New node sendiri memiliki data 1. Maka self.head tersimpan sebagai 1 ya. Self.head memiliki data 1. Lalu ketika kita akan mendisplay atau memprint, di sini current sama dengan self.head, berarti current memiliki data 1 ya. Lalu masuk ke iterasi current, akan di print current datanya adalah 1. Ini akan di print 1 dan diakhiri dengan tanda panah ke kanan ya. Lalu akan dicek kembali iterasinya current.next nya. Current.next ini masih bernilai non, yang berarti setelah itu iterasinya akan berhenti dan akan ngeprint non ini. Oke. Lalu bagaimana jika kita menambahkan sebuah data baru? Kita menambahkan yang kedua ya. Nah, kedua. Tadi sebuah self-head masih bernilai data 1 ya. Kita harus ingat ini self-headnya masih nilai 1. Maka ketika kita ingin menambahkan data baru yaitu 2, new node memiliki data 2 if jika self.head-nya non ya. Tadi kan kita tahu self.head ini 1, yang berarti ini akan dikecualikan dan akan masuk ke else ya. Jika else tail ya, variable tail memiliki self.head yang berarti datanya 1, lalu akan masuk ke iterasi while tail.next ngecekkan tail.next ini masih non nilainya, maka iterasi berhenti dan akan membuat tail.next ini adalah new node sendiri, itu datanya sendiri, itu 2 saat self.next adalah 2. Oke. Lalu ketika akan print di display current, self.head-nya ada tetap di tadi defaultnya 1, kan default prosesnya memiliki data 1, akan
akan masuk ke iterasi current. Ketika di print, current.data akan terprint satu dulu dan diakhirkan tanda panah ini. Lalu ini akan dicek ya current.next-nya apakah ada apa tidak. Di sini current.next-nya sudah memiliki data 2. Oke, lalu akan iterasi akan terjadi ya. Current datanya akan menjadi 2 ya. Current datanya akan menjadi 2. Lalu akan berakhir tanda panah ini, lalu akan dilakukan pengecekan lagi di current.next-nya apakah non atau masih ada data. Karena tadi 2 sudah dipakai, maka current.next selanjutnya adalah non ya, jadi tidak ada lagi. Yang berarti not ada 2 adalah not terakhir. Maka iterasi akan berhenti dan akan ngeprint non. Jika saya running programnya, nah di sini akan jadi hasil seperti ini. Baik, jika saya menambah yang ketiga, sama seperti sebelumnya, new node datanya 3. Oke, new node memiliki data 3. If self headnya ini tetap 1 ya, tetap 1, lalu akan masuk ke kondisi else, tail yang self head tetap 1, while tail.next di sini tail.next ini kedua ya. Oke, tail.next ini tetap 2, lalu akan dikembalikan di iterasi, dicek lagi tail.next-nya apa ada lagi. Karena tidak ada lagi, maka menjadi 0 atau non. Lalu akan keluar dari iterasi ini dan tail.next-nya selanjutnya adalah 3 ya. Tail.next-nya itu 3. Oke. Lalu ketika di print, self head ini kan tetap 1 ya tadi. Maka ketika di print, current datanya adalah 1 dan diakhirkan dengan ini ya. Lalu dilakukan pengecekan current.next memiliki 2 pertama, dan current.data akan print 2 dan berakhiran dengan tanda panah ke kanan. Lalu dicek kembali current.next-nya ada 3, maka akan di print current datanya 3 dan diakhiri dengan ini tanda panah ke kanan. Lalu dia akan melakukan pengecekan kembali di iterasi. Current.next-nya selanjutnya tidak ada non ya, karena node ketiga adalah yang terakhir. Karena tidak ada lagi, akan iterasi akan berhenti dan akan mengeprint non ini. Jika saya running programnya, hasilnya akan 1 tanda panah kedua, lalu ketiga, dan selanjutnya adalah non, yang berarti 3 adalah node terakhir. Misalnya tidak ada lagi ya. Baik, setelah saya menjelaskan bagaimana practical explanation linked list pada Python, selanjutnya kawan saya akan menjelaskan bagaimana mensisipi sebuah node pada linked list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Faiz.
fungsi insert add position menambahkan not baru di posisi yang diinginkan. Jika posisi adalah 0, not baru akan menjadi hit dari linked list. Oke. Jika posisi lebih besar dari 0, kita akan melintasi linked list untuk menemukan posisi yang diinginkan dan menyisipkan not di sana. Jika posisi melebihi panjang linked list, fungsi akan menampilkan pesan bahwa posisi melebihi batas. Di bagian sini kita menyisipkan elemen dengan nilai 1,5 di posisi 1. Jadi not baru ini akan ditempatkan di antara not dengan nilai 1 dan 2. Ini untuk menampilkan isi linked list setelah penambahan. Di bagian sini lagi kita menyisipkan elemen dengan nilai 0,5 di posisi 0, yang berarti elemen ini akan ditempatkan di awal linked list menjadi hit baru. Ini untuk menampilkan isi linked list setelah penambahan lagi. Sekarang kita akan menjelaskan sintak yang telah kita tulis tadi. Yang pertama ada def delete by position. Ini adalah perintah untuk mendelete item pada posisi tertentu. Kemudian ada if self help is none. Itu jika self help bernilai none, artinya linked list kosong. Di sini linked listnya kosong. Jadi tidak ada elemen yang bisa dihapus. Kemudian if position sama dengan 0, kemudian self help sama dengan self help next, kemudian return. Ialah jika posisi yang akan dihapus adalah 0, maka help diperbarui untuk menunjuk ke not berikutnya, yaitu self help next. Kemudian ke current self help code sama dengan 1 sama dengan 0 ya. Ya, di sini dan di sini ini sekalian fungsinya, yaitu untuk mencari not sebelum posisi yang akan dihapus. Kemudian call dihitung hingga mencapai posisi yang tepat. Untuk dihitung hingga dia mencapai posisi yang tepat, itu plus sama dengan 1. Kemudian if reason next sama dengan if next sama dengan return next. Ialah jika posisi valid atau not ditemukan, notnya ditemukan pada codingan kita, itu mengarahkan next dari return ke next. Jadi tulisannya returns titik next. Ini nextnya dari not yang telah dihapus. Return next, kemudian dihapus, kemudian kita tulis lagi next. Jadi sekalian aja, bisa sekalian return next. Karena di sini telah kita buat return next. Kemudian ada else print posisi melebihi batas. Ialah jika posisi melebihi jumlah not yang ada dalam linked list, maka penampilan pesan bahwa sisi tersebut tidak valid atau akan mengeprint posisi melebihi batas. Perintah printnya adalah
myll titik delete by position sama dengan 0, maka dia akan menghilangkan yang ini 0,5, maka dia akan ke print seperti ini. Kemudian kita akan membuat perintah print myll untuk position 2. Dia akan menghilangkan 2 dan akan displaynya adalah ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.